Salam Santara warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Di video ini saya akan bongkar sesuatu hal yang tidak biasa, yang jarang dibongkar oleh warga Konoha. Jadi saya akan bongkar di video ini kebohongan daripada pemerintah Konoha terhadap rakyatnya. Kejoliman, ketidakjujuran daripada pemerintah Konoha terhadap warga Konoha. Jujur ya, di video ini saya sangat excited ya, deg-degan. Kenapa? Karena ini video saya yang paling kontroversi ya selama saya bikin konten. Dan saya harap pemerintah Konoha akan minta maaf jika mendengar video ini. Apa kebohongan daripada pemerintah Konoha yang jarang kita sadari, yang tidak disejarahkan, yang tidak dituliskan, yang tidak pernah dibongkar? Apa itu? Yang pertama misalnya, ternyata negeri Konoha itu tidak masuk 10 besar negara paling kaya di dunia. Nggak masuk, nggak. SDA terkaya di dunia itu Konoha nggak masuk. 10 besar nggak masuk. Kenapa? Karena ada datanya. Ya, saya akan mengambil data dari, menurut data dari atau sumber dari Brilionet dan Geologi Indonesia. Jadi ini menurut data ya, bukan opini saya pribadi. Saya akan tampilkan data di sini ya. 10 negara dengan sumber daya alam terbesar di dunia itu berdasarkan data dan statistika. Yang pertama itu Rusia. Yang pertama Rusia dengan total nilai sumber daya alam sebesar 75 triliun US dollar. Ya. Ada beberapa kekayaan seperti minyak, gas, batu bara, berlian, emas, platinum, logam dan lain sebagainya. Sangat-sangat banyak, sangat-sangat besar ya. Kemudian negara apa lagi? Amerika memiliki total nilai sumber daya alam yang sangat besar, yaitu sekitar 45 triliun US dollar ya. Kemudian Kanada, kemudian Iran, Irak, Australia, Venezuela dan lain sebagainya. Jadi nggak ada tuh Konoha 10 besar, nggak ada. Lalu yang jadi pertanyaan, kenapa pemerintah Konoha itu sering ngomong negara itu kaya raya, apalagi saat kampanye ya, kampanye presiden, kampanye DPR, kampanye pemilihan bupati, gubernur dan lain sebagainya. Pemerintah Konoha itu sering mempropagandakan negara kita itu orang negara paling kaya sedunia. Nah, SDM kita itu gede banget, banyak banget. SDM kita tuh mengalir ke luar negeri. Kita bisa menjadi negara superpower dan sebagainya. Pokoknya lebih-lebihkan gitu, di hiperbola. Namanya juga kampanye ya kan. Kenapa warga Konoha sering mengatakan seperti ini? Sebenarnya tujuan mereka itu adalah untuk mengatakan bahwa sebenarnya saya itu pahlawan. Kalau ada politisi mengatakan bahwa kita itu adalah negara kaya, ya pilih saya jadi presiden, ya kita adalah negara kaya. Kalau ada mengatakan seperti itu, dia pengen dijadikan sebagai pahlawan ya, untuk membendung kekayaan kita. Padahal kita nggak masuk 10 besar tuh, nggak masuk. Jadi kita itu tidak termasuk negara kaya. Lalu kenapa pemerintah Konoha sering mengatakan seperti itu atau mempropagandakan seperti itu? Karena apa? Tujuan mereka itu supaya kita jadi masyarakat yang suka bermalas-malasan, suka yang gratis-gratis, suka yang subsidi-subsidi. Jadi secara tidak langsung pemerintah Konoha itu mendidik rakyatnya itu dengan bermalas-malasan. Ya, tidak mandiri. Jadi di antara sahabat yang tervideo kalau misalnya nggak setuju apa yang saya katakan, mau bantah pakai data ya, bukan berdasarkan feeling ya. Oh, perasaan saya mau ini, Konoha itu kayu tongkat bisa numbuh dan lain sebagainya. Itu cuma propaganda. Kalau Anda mau bantah pakai data, jangan pakai bacot gitu. Sekarang serba canggih loh, sudah ada ChatGPT, AI. Cari data yang valid seperti apa, yang jujur ya. Jadi kenapa saya bongkar ini? Biar kita sadar gitu. Sadar. Kita itu sebenarnya nggak kaya amat. Jadi kalian jangan berharap dengan bansos, berharap dengan subsidi dan lain sebagainya. Subsidi dan bansos dan lain sebagainya itu adalah bagian daripada pemanjaan masyarakat oleh pemerintah. Ya. Jadi makanya di Konoha itu masih laku ya janji-janji gratis, ini gratis, tai kucing gratis, padahal
pemerintah Konoha diam-diam minjam duit dari luar. Buat apa? Ia menjanjikan yang gratis-gratis itu untuk menutupi yang gratis-gratis itu. Jadi sudah kelihatan kan betapa bejatnya pemerintah warga Konoha, betapa jahatnya pemerintah warga Konoha. Mereka itu orang pintar tapi nggak mau jujur. Karena apa? Karena mereka jujur, mereka pasti didemo. Ya, jadi ini antara pemerintah dan masyarakatnya itu ada semacam gap ya, pemisah, jurang pemisah. Makanya ada influencer, makanya ada kita ya, konten kreator itu harus netral, harus jujur, nggak boleh berbohong. Jadi saya mengucapkan kejujuran di sini ya, by data ya, bukan cuma opini saya pribadi ya. Kemudian yang kedua misalnya, data inflasi tiap daerah di Konoha itu bohong. Bahkan Pak Tito juga pernah bongkar ini. Pak Tito juga pernah mengatakan bahwa ada oknum ya yang rela mau manipulasi data. Ya. Jadi bayangkan kalau misalnya negara kita itu inflasi besar-besaran, yang disalahkan siapa? Pemerintah kan? Ya iya, mau pemerintah juga nggak jujur kok. Pemerintah daerah misalnya. Jadi pemerintah daerah atau pejabat-pejabat daerah itu kan kalau misalnya inflasi hancur-hancuran akan di skorsing, akan dikasih hukuman oleh Mendagri, sehingga mereka berani memanipulasi data ya, dugaannya melalui BPS, Badan Pusat Statistik. Ternyata BPS juga bisa dibengkokkan ya. Kemudian kebohongan apa lagi ya? Kebohongan tentang ekonomi dan keuangan, utang luar negeri lebih tepatnya. Jadi pemerintah Konoha itu sering mengatakan bahwa utang luar negeri Konoha itu masih dalam batas ambang aman ya, masih aman. Namun data dari Bank Konoha menunjukkan bahwa utang luar negeri Konoha itu terus meningkat dari tahun ke tahun, terus meningkat. Kalau misalnya kita bandingkan dengan Jepang, Singapura, negara maju, daya bayar utang itu beda-beda. Suatu masyarakat itu beda-beda, suatu negara beda-beda. Kita itu daya bayarnya itu rendah. Bahkan kita bayar utang itu bisa sampai bayar bunganya doang. Bayangkan coba betapa rusaknya negeri Konoha ini. Tapi pemerintah, saya nggak salahkan pemerintah. Karena apa? Karena masyarakat SDM rendah itu pengen yang gratis-gratis, bansos yang gratis-gratis, subsidi ya, subsidi semua hal. Sehingga pemerintah karena udah kepalang janji-janji, mereka minjam duit dari luar negeri. Yang digadekan itu apa? Ya negara kita digadekan. Apalagi hanya karena apa? Hanya karena kebohongan, hanya karena SDM rendah. Kemudian apalagi lingkungan hidup ya, deforestasi ya. Pemerintah sering menyatakan bahwa deforestasi di Konoha itu telah berkurang. Namun ya, data dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB menunjukkan bahwa deforestasi Konoha itu masih terjadi dalam skala sangat besar. Ini adalah kebohongan dari pemerintah Konoha. Jadi makanya saya bongkar ini ya. Mungkin saya akan dihujat ya nanti ya, dihujat oleh bajar-bajar dari pemerintah. Tapi nggak jadi masalah. Mau unsubscribe kayak bodo amat, mau unsubscribe kayak bodo amat. Yang penting saya mencurahkan kejujuran di video ini. Kemudian apalagi kebohongan dari pemerintah Konoha, polusi udara misalnya. Pemerintah sering menyatakan bahwa polusi udara di Konoha itu sudah berkurang, baik-baik saja, padahal nggak, bohong ya. Menurut data dari BPS ya, BPS juga sebenarnya kadang error ini. BPS menunjukkan bahwa polusi udara di Konoha itu masih tinggi, masih sangat-sangat tinggi. Yang diurusin itu Jakarta doang sih, provinsi lain nggak diurusin. Kemudian masalah kesehatan misalnya, ketersediaan obat ya. Pemerintah sering menyatakan bahwa obat-obatan esensial tersedia secara luas di Konoha. Namun data dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menunjukkan bahwa ketersediaan obat-obat esensial di Konoha itu masih terbatas, sangat terbatas. Pemerintah kita itu sibuk pencitraan, sibuk main musik, sibuk makan-makan. Mereka tidak memikirin tentang obat-obatan di Konoha yang terbatas. Kemudian kualitas air misalnya, pemerintah sering menyatakan bahwa kualitas air di Konoha itu telah membaik. Namun
data dari BPS, ya lagi-lagi BPS menunjukkan bahwa kualitas air di Indonesia itu masih sangat buruk. Ya, gimana mau ngurusin air coba kalau pegawai pemerintah karaokean gitu, digdodok karaokean ya dari pagi sampai sore karaokean, pakai dinas pula itu. Kemudian apalagi menurut data pendidikan ya, pendidikan di Konoha itu ya, pemerintah sering mengatakan bahwa kualitas pendidikan di Konoha itu sudah membaik. Oh, sudah membaik, padahal enggak. Namun pada faktanya, data dari organisasi untuk kerja sama dan pembangunan ekonomi menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Konoha itu masih sangat rendah. Buktinya kalau kualitas pendidikan di Konoha itu baik, maka SDM kita akan meningkat. Tapi SDM kita nggak ada perubahan tuh. Malah makin brutal. Kemudian akses pendidikan misalnya, pemerintah sering menyatakan bahwa akses pendidikan kita sudah membaik. Namun lagi-lagi ya BPS mengatakan bahwa akses pendidikan di Konoha itu masih sangat terbatas ya. Kemudian apalagi kebohongan pemerintah Konoha yang jarang kita sadari. Mereka selalu menggunakan kalimat-kalimat ya, free Valentina, kita harus mendukung kemerdekaan Valentina. Tapi itu semuanya bullshit, itu semuanya tai kucing, itu semuanya bohong. Kenapa? Buktinya Trump mengusulkan ya, tim Trump mengusulkan warga Gaza direlokasi ke Konoha, tapi pemerintah Konoha mengatakan, nggak boleh, itu namanya pengusiran, nggak boleh. Padahal cuma tahun 2023 loh, kita langsung ofensif, nggak boleh, itu pengusiran. Padahal cuma 2035 maksudnya. Bayangkan kurang lebih hampir 10 tahun doang, nggak bisa. Jadi itu artinya kita itu sebenarnya cuma omong-omong, pemerintah juga cuma omong-omong, ya kita tuh sebenarnya nggak berdaya, nggak punya duit. Kenapa? Karena pemerintah sibuk ya menutupi subsidi yang gratis. Karena warga Konoha itu pengennya yang gratis, semuanya gratis, nggak usah bayar, pengennya makan tidur ya. Dikasih subsidi itu, subsidi ini, ya makan enak, sudah rumahnya gedong tapi dapat bantuan dari pemerintah. Pokoknya hancur banget deh Konoha. Lalu salah satu alasan yang paling masuk akal kenapa warga Konoha itu suka yang gratis-gratis, apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena dimanjain oleh demokrasi dan pemerintah. Kalau boleh jujur ya, kita tuh nggak cocok dengan negara demokrasi. Kenapa? Karena demokrasi itu menghasilkan masyarakat yang SDM rendah kalau belum mapan. Ya, demokrasi itu hanya paling negara yang sudah mapan. Contoh gini guys. Kalau misalnya nih saya jadi calon kepala daerah misalnya, atau jadi presiden, kalau saya mengatakan, ya, untuk menjadikan Konoha menjadi negara maju, masyarakatnya tidak boleh yang namanya gratis-gratis lagi. Ya, bensin nggak boleh disubsidi, ya, listrik nggak boleh disubsidi. Kita cukup mensubsidi pendidikan saja atau kesehatan. Yang lainnya kita nggak boleh subsidi. Maka pemerintah akan didemo berjilid-jilid dan tidak akan dipilih lagi. Ya, nggak bakal dipilih lagi. Gimana mau milih? Coba orang nggak janjiin yang gratis. Karena masyarakat Konoha itu pengennya yang gratis. Jadi saat pemilihan mereka takut nggak dipilih, sehingga mereka terpaksa berbohong, terpaksa mengikuti apa yang dimau oleh rakyat. Kan demokrasi kan gitu. Kalau misalnya nih pemerintah jujur ya, kita tuh utangnya sudah banyak banget, nggak boleh lagi yang namanya subsidi, nggak boleh kita minjem duit dari luar untuk subsidi. Pokoknya saya terus terang nih, kalau pemerintah Konoha mengatakan seperti itu, pasti nggak dipilih. Karena apa? Karena terlalu jujur. Pemimpin yang terlalu jujur di Konoha itu tidak akan bertahan lama, akan didemo oleh mahasiswa nasi bungkus. Ya susah emang. Makanya kita nggak cocok dari negara demokrasi, jujur aja. Kita tuh cocoknya negara lebih ke negara yang
dipimpin oleh yang bertangan besi ya. Harus seperti itu. Biar apa? Biar kita ada perubahan. SDM kita biar berubah. Kalau misalnya ini ada pemimpin bertangan besi tapi baik ya, harus baik ya, nggak boleh jahat ya. Kalau dia baik, maka pemerintah kalau misalnya mengatakan ya nggak ada lagi subsidi BBM dan lain sebagainya, nggak boleh protes, nggak boleh demo ya, demi kebaikan rakyat. Berobat gratis, pendidikan gratis, itu dulu deh yang kita pentingkan, biar masyarakat kita itu pada pintar-pintar, SDM-nya tinggi. Karena SDM tinggi itu kita akan menjadi negara maju. Kalau ada yang mengatakan seperti itu ya, maka presiden tidak akan dipilih lagi. Jadi menurut saya itu demokrasi itu bumerang ya. Negara yang siap dengan demokrasi itu adalah negara yang SDM-nya sudah tinggi, yang sudah berkesadaran. Jadi bagaimana mungkin kita menggunakan demokrasi kalau masih banyak parkir liar ya. Contoh misalnya kita punya toko atau ruko, kita punya warung, terus ada parkir liar depan warung kita, terus kita nasehatin, jangan ya mas ya, kasihan nanti pembelinya jadi sedikit, kapok nanti beli ke sini. Sekali dua kali kita katakan seperti itu, dia tetap mengeyel sampai ketiga kalinya. Apakah kita butuh yang namanya demokrasi? Enggak kan? Ya nggak sih? Bagaimana dengan aparat? Aparat juga ada tarifnya secara tidak langsung. Tuh kemarin yang lagi viral, yang itu kasus yang di tol itu, di rest area itu, yang viral kemarin tuh, disuruh polisi mendampingi, polisi malah nanya ini dan itu, malah dipersulit. Harusnya dikasih tarif kan di situ, tarifnya berapa. Jadi susah emang. Negara demokrasi itu susah menjadi negara maju. Demokrasi itu mempertahankan kemapanan, bukan meraih kemapanan. Kalau boleh jujur, demokrasi itu tuh bukan meraih, tapi mempertahankan. Kalau cocok ya, menurut saya itu Konoha itu pemerintahnya sama seperti China, seperti Xi Jinping, bertahan besi tapi baik. Harus seperti itu, harus satu komando ya. Kita tidak mengerti yang namanya demokrasi, walaupun pemimpin kita jujur, presiden kita jujur, nggak boleh subsidi dan sebagainya, maka akan didemo, diturunkan ya. Itulah buruknya demokrasi kalau dikasih sama SDM rendah. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Sebelum saya tutup video, saya akan memberikan salah satu pesan moral. Pesan moralnya adalah demokrasi itu adalah bumerang di Konoha ya. Saya Ray Konoha, salam rasional.